Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi penjelasan dari Ibu Fadilah Hafiz yang katanya seorang murtadin ya, yang membahas tentang 20 sifat Allah. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Iya. Everlasting. Oh, Pak Everlasting. Di 20 sifat Allah itu tidak ada yang namanya adil. Sifat Allah itu ada adil itu kalau saya tidak salah di Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama kebaikan, nama-nama Allah yang ini Aziz, 99 Pak. 99 nama itu ada adil. Tetapi di sifatullah yang 20 itu enggak ada. Adanya kan itu yang 20 semuanya ada 20 itu tidak ada adil. Yang ada wujud. Wujud itu Allah itu ada. Qidam. Dia itu kalau qidam itu wujud ada. Qidam itu ini sifat wajib, bayangin. Sifat yang wajib ada pada Allah. Jadi kita mewajibkan Allah punya sifat. Adanya Allah maha melihat, maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha berfirman, maha berkata-kata. Itu yang ada. Maha hadir pun nggak ada katanya Bu ya? Nggak ada. Yang ada wujud. Wujud itu ada. Tuhan itu ada. Nah, setelah melihat kurang lebihnya video penjelasan dari Ibu Fadilah, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Kalau saya melihat Ibu Fadilah ini lucu ya. Maksudnya lucu dalam hal menjelaskan tentang agama Islam. Belajar lagi lah Bu. Dari awal penjelasan saja sudah keliru Bu. Saya tanya dulu, dalam 20 sifat wajib Allah, yang mewajibkan itu Allah sendiri atau kita? Coba kita dengar sekali lagi penjelasan Ibu Fadilah. Check it out. Ini sifat wajib, bayangin. Sifat yang wajib ada pada Allah. Jadi kita mewajibkan Allah punya sifat. Nah, Ibu Fadilah menjelaskan kalau kita alias manusia yang mewajibkan 20 sifat Allah tersebut. Ini ibunya lagi ngelawak ya. Dalam Al-Quran terdapat 20 sifat wajib Allah ini. Jadi yang berkata seperti itu Allah atau kita? Jelas Allah lah. Apa otoritas manusia menentukan sifat wajib Allah? Hak manusia apa? Kalau Tuhan buatan manusia, bisa saja. Manusia bisa berekspresi atau dengan imajinasi liarnya membuat Tuhan dan lain sebagainya. Jadi jangan samain sama yang itu tuh ya Bu ya. Apa saja sih 20 sifat wajib Allah itu? Yang pertama, wujud artinya ada. Ini terdapat dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 4 yang berbunyi, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?
Berikutnya Qidam yang artinya terdahulu. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Berikutnya Baqa artinya kekal atau abadi. Terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 26-27. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Berikutnya Mukallafatu lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 4 yang berbunyi, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Berikutnya Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 111 yang berbunyi, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Berikutnya Wahdaniyah yang artinya tunggal atau esa. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa. Berikutnya lagi Kudrat yang artinya berkuasa. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 20 yang berbunyi, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sifat berikutnya iradat, artinya berkehendak. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Hud ayat 107 yang berbunyi, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Berikutnya ilmun, yang artinya mengetahui atas segala sesuatu. Ini terdapat di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Berikutnya hayat, yang artinya maha hidup atau kekal. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Sifat berikutnya Sam'un, yang artinya maha mendengar. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 76. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Berikutnya Basar, artinya maha melihat. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sifat berikutnya Qalam, artinya berfirman. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 143. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Berikutnya Qadiran, yang artinya maha kuasa. Ini sama ya, terdapat juga dalam Al-Baqarah ayat 20. Sifat berikutnya lagi Muridan, artinya berkehendak. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Hud ayat 107. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Sifat berikutnya Aliman, artinya maha mengetahui. Ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 176 yang berbunyi, mereka meminta fatwa kepadamu tentang qalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang qalalah.
yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya atau saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berikutnya, Hayyan artinya Maha hidup. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 58 yang berbunyi, dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup kekal yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Berikutnya, Sami'an artinya Maha mendengar. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sifat berikutnya Basyiran artinya Maha melihat. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Berikutnya Mutakalliman artinya berfirman atau berkata-kata. Ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 164. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Nah, dari uraian tadi jelas kita mengetahui bahwa Allah lah yang berkata sendiri tentang sifat wajibnya. Sifat wajib Allah ini adalah menunjukkan apa yang melekat pada dirinya sebagai Tuhan alias identitas dirinya. Nah, kemudian Ibu Fadilah dan CS mengatakan bahwa dalam 20 sifat wajib Allah tidak ada terdapat Maha Adil. Saya tanya dulu Bu, kenapa kok ngotot banget Maha Adil harus ada dalam sifat wajib Allah? Kenapa bukan Maha Pengasih atau Maha Penyayang? Kenapa harus ngotot ada? Apakah dengan tidak adanya sifat wajib Allah yang Maha Adil, maka Anda mempermasalahkan hal tersebut, kemudian mengklaim bahwa Allah tidak Maha Adil? Gitu ya Bu? Sebenarnya apa sih yang Ibu pelajari selama masih muslim? Tanda kutip ya. Masa yang beginian aja gak paham? Kalau Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang baik dan indah, setiap nama menunjukkan sifat Allah. Di situ lengkap dengan kemahaan Allah, tapi sifat wajib Allah itu ada 20. Paham maksudnya kata wajib Bu? Kalau nggak paham, mending Anda pensiun aja jadi apologet Kristen. Boleh tanya Bu Padri ya? Bu Fadilah? Ya boleh silakan Pak. Ya. Kalau wujud itu yang menurut Ibu itu berarti harus ada bentuk ya? Wujud itu harusnya berbentuk. Wujud itu ada. Tetapi mereka tidak mengakui ada wujud loh. Artinya tidak Makanya, ada tangan. saya pernah tanya waktu itu, dulu waktu saya masih di seberang, saya sempat tanya dengan dosen saya. Wujud itu kan artinya ada. Wujud berarti berwujud, kasat mata. Benar nggak? Nah, Ya, berarti kan kelihatan gitu. Kalau tidak berwujud, wujud itu kan kasat mata, kelihatan. Kalau tidak berwujud, berarti ya nggak ada salah satu dan nomor satu sifat wajib bagi Allah, berarti gugur. Kemudian mereka menyinggung lagi soal sifat Allah, yakni wujud. Kata mereka harusnya wujud itu ada bentuknya. Ini saya sampai geleng-geleng kepala ya. Beginilah kalau Tuhan dimanifestasikan dalam bentuk manusia. Udara itu ada nggak? Jelas ada. Gimana bentuknya Bu? Sakit itu ada nggak? Jelas ada. Gimana bentuknya Bu? Sakit itu hanya bisa kita ekspresikan rasanya. Dan sangat banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil perumpamaan tentang hal tersebut. Artinya tidak selamanya yang berwujud itu memiliki bentuk.
Ini kalau mau bahas serius mengenai hakikat dan esensi Allah, setahun juga nggak kelar. Bisa kelenger-kelenger otak Anda memahami wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang gini aja, saya tantang Anda deh. Seberapa tinggi ilmu kalian untuk memberikan bentuk wujud Allah yang pemikiran itu harus keluar dari alam semesta beserta isinya? Selama pemikiran kalian masih seputar bentuk di dunia atau alam semesta, jangan harap Anda mengetahui dan memahami wujud Allah. Yang ada kalian bisa, maaf, gila. Nggak percaya? Silahkan Anda mencobanya. Udah ditegasin bahwa sifat wajib Allah salah satunya tidak serupa dengan ciptaannya, masih ngeyel juga. Oke, lanjut lagi. Saya mau kembali ke itu, Bu. Tadi Iya. wujud tadi. Nah, kalau Ibu bilang dia di Al-Quran itu kan ada tuh wujudnya di wajah, Nah, kemudian dia tangan, kanan semua, terus betis, ada tertulis tuh, Bu. Wujudnya Ya. cuma itu. Nah, makanya di sini pun ada ininya. Makanya wujud artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wujud menurut orang Islam tafsirannya adalah zat. Zat yang pasti ada. Jadi kalau zat yang pasti ada tuh, misalnya angin. Kita nggak bisa ngelihat angin, akan tetapi ketika kipas angin berputar kita merasakan ada angin. Hembusan nafas yang keluar dari mulut kita merasakan ada udara. Itu kan nggak kelihatan, tidak kasat mata. Nah, berarti bisa jadi angin pun Tuhan, kan begitu? Kemudian mereka menyinggung soal wajah Allah, betis Allah, tangan Allah, dan lain-lain. Ini sudah pernah saya bahas ya di video saya yang terdahulu yang berjudul Memahamkan si Upil tentang takwil. Nanti link saya sertakan di deskripsi, insya Allah di situ jelas. Nah, kemudian dengan gagapnya Ibu Fadilah menjelaskan lagi tentang zat dengan mengambil contoh angin, kemudian dikaitkan dengan wujud Allah lagi. Kelihatan nggak ketidakkonsistenan mereka dalam mengklaim sesuatu alias dangkal ilmu? Tadi di awal berbicara dengan ngotot kalau wujud itu harus memiliki bentuk. Sekarang mengatakan kalau angin itu kan ada yang menggerakkan. Ini Anda pikir yang nyiptain bumi dan alam semesta ini tercipta begitu saja? Angin ada yang gerakin, alam semesta pun ada yang ciptain, termasuk angin itu. Katakanlah saya ikuti alur Anda. Angin ada yang gerakin. Pertanyaan Esa, bentuk angin gimana, Bu? Artinya apa? Artinya kita mengetahui itu ada, tapi kita tidak mengetahui hakikatnya seperti apa. Simpelnya lagi gini aja. Sebutkan sesuatu yang ada dari ketiadaan. Ya, umpamanya gitu loh, Pak. Ya, yang menggerakkan angin itu kan ada. Ya. Nah, ya yang menggerakkan angin itu apa? Angin itu, Bu. Tuhan itu. Nah, bukan gini. Saya bilang zat, kan zat yang tidak terlihat. Angin itu pun datang apakah nggak kebalik, Pak? Kita ya ada yang menggerakkan. Nah, siapakah yang menggerakkan? Kan balik lagi ke situ. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang zat itu susah. Allah itu zat. Sedangkan di sini katakan wujud. Yang menggerakkan angin siapa? Malaikatnya mungkin bisa jadi kan begitu. Mereka kan bekerja tidak sendiri. Kami bangkitkan, kaknya besar. Jadi Tuhan tidak punya kuasa kecuali dia dibantu oleh para malaikatnya. Kemudian lagi Ibu Fadilah mengatakan bahwa jika angin ada yang menggerakkan, mungkin itu malaikat. Berarti Tuhan tidak maha kuasa karena dia dibantu oleh malaikat. Nah, ini pernyataan dari orang yang dangkal ilmu ya. Justru sebaliknya, Allah menunjukkan kemahakuasaannya dengan mengutus para malaikat-malaikat dan rasul atau nabi. Bukan berarti Allah tidak sanggup melakukan semuanya. Pertanyaan yang tepat adalah, perlukah atau pentingkah Allah melakukan itu semua? Kalau Tuhan menjelma jadi manusia untuk menunjukkan kuasa Dia, ini berarti Tuhan kurang kerjaan. Allah tidak perlu merusak kedudukannya, hakikat serta esensinya sebagai Tuhan. Makanya ada rasul atau nabi seperti Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan firman-Nya. Ngapain Tuhan menjelma jadi manusia, terus digebukin, disiksa dan lain-lain? Timbul pertanyaan, mengapa sih umat Islam sangat tidak menyetujui Yesus sebagai Tuhan? Perlukah atau pentingkah Tuhan menjadi manusia?
Jika Anda menjawab ya, perlulah. Berarti dengan sendirinya menjadi bumerang bagi Alkitab Anda sendiri dan akan menimbulkan banyak pertanyaan. Di antaranya, bisakah Tuhan menciptakan Tuhan? Berarti Tuhan Anda telah pensiun menjadi Tuhan karena meninggalkan hakikatnya, dan Tuhan Anda perlu menjadi manusia untuk membuktikan kemahakuasaannya. Mengapa akal keimanan Anda tidak mengarahkan Anda bahwa dengan melihat bukti penciptaannya, maka berarti pencipta itu ada? Dalam perspektif Islam, wujud yang berarti ada, yang menunjukkan keberadaannya tanpa wujud kasar atau fisik. Sedangkan dalam perspektif Kristen, Tuhan itu harus mewujudkan atau mempresentasikan dirinya dalam bentuk kasar atau fisik, seperti kebanyakan kaum pagan yang mempresentasikan sesembahannya dalam berbagai bentuk fisik yang dapat dilihat, diraba, dan dicelupin. Apakah orang harus marah dulu untuk membuktikan bahwa dia mempunyai sifat marah? Apakah Tuhan harus menjadi manusia dulu untuk membuktikan bahwa dia ada? Kalau Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan itu telah berhenti menjadi Tuhan karena meninggalkan sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Seorang pawang ular tidak perlu menjadi ular untuk menundukkan ular. Seorang pawang monyet tidak perlu menjadi monyet untuk ngajarin monyet. Apakah Tuhan Anda lebih rendah dari pawang ular dan monyet? Belajar lagi lah. Sekarang tunjukkan pernyataan Yesus sendiri. Pengakuan Yesus sendiri loh ya. Kalau dia maha kuasa, maha adil, maha penyayang, maha berkehendak, maha mendengar, maha melihat, dan lain-lain, sama seperti pengakuan Allah dalam Al-Quran, jangan pengakuan Anda sendiri. Kalau hanya sekedar pengakuan kalian, berarti saya kembalikan klaim Ibu Fadilah di awal tadi, bahwa umat Kristenlah yang mewajibkan sifat Yesus, bukan Yesus sendiri. Dan itu berarti Tuhan Anda adalah Tuhan buatan manusia. Nah, sekali lagi, Tuhan tidak setara dengan ciptaannya. Salam bagi kaum yang berpikir. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah 3 hal di dunia ini yang susah dihitung, yaitu jumlah bintang di langit, jumlah ikan di laut, dan banyaknya kebodohan argumentasi kafir. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.